Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelum memulai videonya, kami minta maaf baru sekarang bisa membuat videonya. Karena kami menunggu cukup banyak chapter agar bisa membahasnya lebih lama. Daripada lama-lama, langsung saja menuju ke pembahasan alur ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Punch Man Season 3 Part 8 versi Efek Anime. Sebelumnya kita telah ditampilkan sedikit tentang siluet dari makhluk yang bernama God. Tapi belum dijelaskan siapa makhluk itu. Yang pasti ini berkaitan dengan para aliansi monster. Selanjutnya kita beralih pada King yang mau melawan Black Sperm, di mana semuanya sudah menunggu King untuk bisa mengalahkan monster tersebut. Tidak hanya itu, mereka bisa melihat kekuatan sebenarnya dari King. Jelas saja di sudut itu, King merasa kena mental akan tekanan tersebut. Namun dia tetap harus bersikap seperti ini sampai Saitama datang. Dalam keraguan tersebut, Sperm memacu King dengan menjatuhkan lainnya. Dengan begitu, King akan bersungguh-sungguh untuk melawannya. Benar saja dalam ketegangan itu, King langsung mengeluarkan mantra jurusnya. Dikala King melakukan hal tersebut di sisi lain, Garo yang sudah kehilangan akal merasa kesakitan di bagian kepala. Sementara itu Bang dalam keadaan yang sangat buruk di mana dia mau dibunuh oleh Führer. Untungnya dikala itu secara tak sadar, Garo mendengar kata hati dari kakeknya yang membuatnya tersadar kembali. Tanpa pikir panjang, Garo langsung melakukan gerakan yang sangat cepat dan brutal, mengenai Führer sampai ke pertarungan lain, tepatnya di area King yang bertarung. Dan secara kebetulan, dalam waktu yang begitu cepat, Garo juga menyerang Sperm dan monster air. Tentu saja akan hal itu, semua orang sangat terkejut melihat serangan dari King. Karena memang terlihat dari kejauhan serangan itu dari King. Padahal itu adalah Garo yang membabi buta. Sementara itu King juga terkejut dengan kejadian ini dan mendalami perannya. Tak lama dari situ di dekat Garo muncul suatu bola besar yang mengeluarkan Saitama dan Flash. Mereka berdua bisa berada di sini karena kekuatan dari King. Mengetahui situasi, Saitama dan Flash sangat terkejut dengan kondisi di medan ini. Apalagi di depan mereka ada monster seperti manusia. Seperti biasa dengan sangat konyolnya, Saitama menghiraukan Garo dan menuju ke tempat dari Genos untuk memastikan kondisinya. Genos menjawab bahwa dia baik-baik saja, tetapi kondisi tubuhnya sepenuhnya hancur. Dikala ketenangan itu, Flash yang tahu ada musuh di depannya pun tak tinggal diam. Tentu saja Garo yang merasa terancam pun melawannya, apalagi lawannya adalah seorang pahlawan. Sebelum pertarungan dimulai, malah keduanya diganggu dan diremehkan oleh Sperm, yang mana membuat mereka berdua merasa bersemangat untuk mengalahkannya. Tanpa banyak bicara, pertarungan dengan kecepatan tinggi pun terjadi, seolah terlihat seperti gambar garis unik di angkasa. Uniknya dalam keadaan seperti ini, Saitama tetap tenang apapun yang terjadi, sembari membuat Genos untuk tetap tenang mengatasi masalahnya. Lalu datanglah King dengan sangat senang berdiri di samping Saitama. Dengan hal ini, dia akan aman sampai pertarungan selesai. Di situ Saitama menasihati Genos bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dalam pertarungan ini. Meskipun dia sudah hancur seperti ini, tetapi hal baiknya hatinya sudah semakin kuat lagi. Balik lagi dari baku hantam 3 orang yang mengguncang daratan di sekitar sampai ke lantai bawah. Akibat guncangan itu ada sosok siluet muncul di bawah, tepatnya pada relief kuno God. Entah mengapa setelah diperlihatkan siluet tersebut, di area perairan ada guncangan yang sangat besar. Ternyata itu bukan God, melainkan monster air raksasa yang mau menenggelamkan kapal perang. Masih berlanjut dari baku hantam tanpa henti di atas daratan. Sampai akhirnya di salah satu orang tersebut, yakni Flash, jatuh dan terluka parah. Sementara itu Garo dan Sperm masih beradu kekuatan tanpa ada salah satu yang mengalah. Sampai akhirnya setelah beberapa pukulan yang begitu panjang menghasilkan satu pemenang. Pemenangnya adalah Garo. Di sudut lainnya kita dilihatkan Blast menemui Tatsumaki yang sedang terkapar lemas diselimuti baju. Blast mengatakan ambillah kekuatanku dan kita kalahkan musuhmu bersama.
Dengan mata yang buram, Tatsumaki malah melihat Blast dengan muka yang aneh seperti monster. Dan ternyata itu bukanlah Blast. Blast malah datang setelah monster itu pergi. Apakah itu wujud asli dari God? Atas kedatangan dari Blast di sini membuat King dan Genos merasa terkejut karena pahlawan nomor 1 benar-benar datang dalam pertarungan. Tak lama setelah itu Blast menyadari bahwa monster itu benar-benar ada. Mungkin dia masuk dalam retakan waktu terkena efek cube. Tapi jika memikirkan ini terus, maka akan membuatnya bingung. Ia pun meminta King untuk menjaga Tatsumaki dan lainnya kepadanya. Sebelum pergi, Blast mengatakan kalau ia akan membantu dalam pertarungan. Dia juga berkata bahwa dia tidak bertarung sendirian, melainkan ada beberapa sosok yang melindunginya dari balik layar. Setelah Blast pergi muncul masalah besar kembali, yakni secara tiba-tiba muncul kelabang besar dari lubang yang dibuat oleh Tatsumaki, di mana sekarang yang muncul adalah Mukade Sennin. Kedatangannya ke sini untuk menghancurkan tinju maksiat yang telah melawan dewa. Sementara itu Garo yang mendengar ocehan tersebut tanpa basa-basi langsung menyerangnya secara brutal. Tetapi dengan kekuatan itu masih belum memecahkan cangkang besar tersebut. Sialnya di keadaan seperti ini, dia malah melihat bocah yang ia tolong dahulu. Yang menakibat hal ini, dia tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Alasannya dia pasti akan mengenai helikopter tersebut. Karena was-was, Mukade Sennin malah menggunakan anak itu. Tepat sekali, dia meminta Evil Ocean Water untuk menembak helikopter itu dari kejauhan. Akibat serangan itu, membuat Garo menjadi lengah dan terkena serangan maut tersebut. Beberapa detik setelah kejadian besar itu, akhirnya sang hero yang ditunggu tiba. Dengan pukulan yang biasa saja, membuat Evil Ocean Water terbelah menjadi 2. Buruknya dari efek serangan itu, menimbulkan ombak yang besar membuat kapal terjebak. Seperti biasa dengan sangat konyolnya, Saitama malah memainkan kapal besar ini seperti papan seluncur dengan sangat santai seolah sedang surfing di pantai nan amat indah. Balik lagi pada ketegangan di pertarungan dari Mukade dan Garo. Di sana Mukade merasa terkejut siapa yang bisa mengalahkan saudaranya. Ia berpikir apa terjadi gerakan lempeng tektonik. Padahal yang melakukan serangan tersebut adalah sang botak berjubah Saitama. Akan kekhawatirannya, dia pun langsung menuju ke sana. Sesaat sebelum pergi, dia dihentikan oleh Metal Bat dengan pukulannya. Walaupun tidak berefek sedikit pun, malah dia yang terbanting ke tanah. Setelah tersadar, dia merasa terkejut kenapa Garo ada di depannya. Apalagi Garo juga terkejut melihat kehadirannya di sini. Ketika itu Metal Bat yang sangat marah langsung menyerang Garo yang telah mengganggunya dulu. Tetapi Garo tidak bisa melayaninya sekarang, mengingat saat ini dia harus menghancurkan kelabang besar ini sebelum sampai ke tempat bocah tersebut. Di sisi lain di helikopter ada satu wartawan yang sedang meliput pertarungan besar itu, dengan tujuan untuk menyiarkan ke seluruh dunia. Mereka sangat terkejut dengan pertarungan yang begitu dahsyat di antara dua kubu. Akan liputan itu membuat Mukade merasa marah dan mau menghancurkannya. Untungnya Metal Bat dan Garo berhasil melindungi helikopter itu dengan cepat dan menjauhkannya. Dari sini pun Metal Bat dan Garo menjadi bertarung bersama demi melindungi helikopter tersebut. Ya walaupun mereka tidak senang dengan kondisi ini, tetapi mau tidak mau mereka harus melakukannya. Meskipun beberapa perdebatan yang begitu panjang, di sini malah mereka terlihat seperti rival yang sedang bersaing. Akibat tersiarnya berita itu, banyak penduduk merasa sangat bingung kenapa monster melindungi helikopter itu. Pertarungan pun dimulai, di mana serangan mereka berdua ternyata berpengaruh besar hingga melukai Mukade. Lalu mereka menyadari untuk melukai kelabang besar ini, mereka harus menyerang terus-menerus. Jika tidak begitu, maka serangannya selama ini akan sia-sia. Masalahnya tidak hanya itu saja, tetapi helikopternya ada rusak di mana si pilot tidak bisa menerbangkannya lebih tinggi lagi, sehingga hal ini membuat Mukade bisa menjangkaunya. Tentu saja, hal ini membuat helikopter tersebut menjadi tersangkut dan membuat pahlawan di dalam menjadi kacau. Di salah satu pahlawan itu memiliki ide yang baik untuk bisa lepas dari kekangan ini, yaitu ia meminta Sekingar untuk melepas kekuatan matanya. Dengan perpaduan tersebut, Sekingar bisa melihat secara jelas dan memfokuskan pandangannya. Berkat tembakannya tersebut berhasil membuat Garo dan Metal Bat bebas dari kekangan Mukade Sennin. Terbukanya kekangan tersebut membuat Garo dengan mudah berhasil melepaskan kekangan Mukade pada helikopter itu.
Adanya hal ini pula, mereka berdua sekarang bisa bertarung dengan sepenuh kekuatannya. Menariknya di sini Metalbot yang terluka parah malah menjadi sangat kuat, dan ini adalah potensi besar yang dimiliki olehnya. Disinilah hal menarik terlihat dari scene ini. Yang mana secara mengejutkan, Garo dan Metalbot bisa mengkoordinasi serangan mereka, walaupun hal ini sangat langka dilihat. Kenapa seperti itu? Alasannya agar bisa bertarung secara berirama satu sama lain, diharuskan untuk bertarung bersama satu sama lain. Mereka bisa menggabungkan serangan combo ini, ialah jurus individual mereka memiliki kesamaan dari segi pertahanan dan kekuatan. Sehingga hal inilah yang membuat combo kill ini menjadi sangat padu. Berkat resonansi itu, akhirnya mereka berdua berhasil menghancurkan inti dari Mukade Shoro untuk meregenerasi tubuhnya. Alhasil salah satu petinggi dari asosiasi monster yaitu Mukade Sennin akhirnya dikalahkan. Yang mengerikannya di sini, Garo mengalahkannya dengan membelahnya menjadi dua. Yang mana serangan ini adalah serangan terlarang yang pernah diajarkan oleh Beng kepadanya. Dan saat ini, ia berhasil menyempurnakan tinju yang mematikan ini. Well, sampai sini dulu cerita yang bisa kita berikan untuk hari ini. Part berikutnya akan lebih menarik lagi dikarenakan Garo akan melawan seseorang yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.